Dulu banyak yang kepengen anaknya jadi dokter, ini sekarang yang anaknya jadi dokter pada takut. Iya. Belajar suwe. Suwe angel, matinya cepet. Biayanya gede. Kayaknya sekarang nggak sepiro suwe, soalnya ada usulan dari anggota DPR kekurangan nakes segera diluluskan aja. Nah, yang banyak mati pasiennya nanti. Nah, ngeri pasien nih. Nih, ngomong nggak pakai mikir itu. Nggak perlu jam terbang ya. Yusuf, Maria, gimana kabarnya, Su? Oh, masih mute kamu. Masih di mute juga, belum di unmute. Unmute dulu ya, udah. Nah. Wis. Yusuf ya. Gimana, Su? Maria itu kakek pola. Loh. Lo kena di mana, Su? Laporin loh, Su. Tak laporin kamu. Ya nggak apa-apa, memang aku sih ngomong kok. Oh, sudah jadi LC maksudnya. Loh, aku lebih mengerikan, Ciang. Kenapa? Kamu juga kena? Loh, aku kan di Singkawang di rumah omku. Terus? Hari Jumat kemarin dites satu rumah positif. Oh. Wow. Nah, aku kan di situ. Aku tos negatif. Oh, Oh. Nah, jadi besoknya Sabtu itu Jumat itu omku udah langsung pasang oksigen, ya kan? Aduh. Sabtu pagi aku masih masuk kamarnya benerin regulator oksigennya. Siang itu cari rumah sakit di Singkawang full. Terus dibawa ke rumah sakit Pemangkat. Jam 5 sampai jam 8 sudah lewat. Aduh. Nah, aku sendiri kok bisa negatif loh. Kamu harus ulang itu mungkin. Udah hari keberapa ini? Ini udah seminggu lewat. Aku wis antigen, wis PCR negatif. Itu karena belum menikah. Belum menikah. Iya, salah satunya. Kalau sudah menikah positif. Iya, Ciang. Oh, hubungannya ya. Iya, apa hubungannya coba? Halo, Moilin. Loh, ada hubungannya. Penemuan baru itu ya? Maksudnya mau dikasih kesempatan menikah dulu gitu loh, Siang. Gitu ya. Tuhan itu masih sayang saya katanya. Ya. Ini mesti jaga jarak nih sama Yusuf nih, mesti semeter lebih. Jangan Oh, kita ngambil masker nih ya, kita ngambil masker nih. Ya, itu mukjizat juga ya. Ya, pertama mungkin ya katanya perpol. Ya. Kedua, vaksin yang saya ini kerja optimal. Ketiga, mukjizat dari doa. Kamu berdoa ya, Sob? Oh, nyanyi itu. Ya, paling tahu nih. Harusnya mukjizat dari doa kalau yang pertama. Kamu berdoa gitu, ongko gitu, lah aku percaya gitu. Iya, aku rosario itu nggak pernah putus loh. Waduh, hebat ya. Waduh. Ini temuan baru nih, HI84. Iya, mestinya kalau itu dideklarasikan banyak yang antri mau loh. Iya. Apanya? Nitip doa ke kamu. Iya. Oh ya, tak doakan semua. Mari gini. Oh, thank you. Kalau gitu yang buka dengan doa dia aja, Siang. Oh, iya benar. Ya udah jamnya ini. Oh iya, udah. Oh, 2 menit lagi ya. Kita kasih. Oke. Loh, yang ini temanya apa? Menyakiti ya?
Oh enggak, nanti Anda menyakiti. Loh, saling aku menyakiti. jangan sakiti hatiku dulu loh ya. Enggak. Nanti itu Pak Har yang buka nanti. Sabar toh. Yusuf, kamu asli Singkawang ya? Iya, Oh, Kenapa? Sankeu Jongin. iya. Wah, oke. Bahasa planet mulai keluar. Itu bahasa dewa, Rek. Toliongto dimulai. Toliongto ya. Iya nih. Oh, Jonan juga Singkawang ya? Saya Pontianak, bro. Oh. Oh, Yama dong. Iya, dekat-dekat lah. Ayo Yam, disambut Yam. Wah, Jonan. Salam kenal ya. 8 berapa? 86. 86 adik ya. kelas. Oh iya. Sama ini dong, Winato. Iya, Winato. Karim. Iya, Cipon itu. Adik-adik. Ya, Adiknya itu. adik saya. Nggak sopan ini ada Pak Har lo ngomong Cipon. Oh, Ntar nilai visi kamu dikurangin loh. Gak naik kelas kamu yang IPA-IPA ini. Setelah sekian lama saya baru tahu loh kalau ternyata tahun genap Pak Har, tahun genap Pak Muji, tahun ganjil Pak Har, itu saya baru ngerti loh. Iya, Baru iya. kemarin dibahas. Jadi selama ini saya waktu pikir Pak Har sekolah kan pilih cuek, kasih Mas, gitu ya. loh. Kenapa? Kamu waktu sekolah kan cuek. Oh enggak. Aku dulu cuma pikir Pak Har pilih kasih gitu, makanya saya udah ikut lesnya aja deh gitu. Kalau Yusuf nggak mau rugi Pak, jadi dia 83, 84, jadi 2 guru gitu. Iya. Dua-duanya saya ambil. Iya makanya nggak mau rugi kan? Ya males ke Pak Har masa Iya dulu les. bukti kwitansinya masih ada. Nggak, justru ketahuan gitu loh, malu sama Pak Har kok dulu ini anak kok bego gitu. Masih sekarang juga masih Pak gitu loh. Ini ada Bro Benny ini. Malam Om Benny. Malam bro. Bro Benny. Malam. Malam semua. Wih. Hey. Ini dulu visi kamu berapa, Ben? Wah, lupa. Pasti jelek. Lupa apa malu? Oke, Yan udah Benny ya? 19-11 nih. Yuk, Ya, Benny. mulai ya, toleransinya udah. Udah ya. Kita mulai acara malam ini, kita buka dengan doa ya. Ya. Mungkin minta tolong taruh, Bro. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Engkau telah mengunjungi mereka yang sakit tubuh dan jiwanya. Engkau merawat, menghibur, dan menyembuhkan mereka. Kau juga yang membebaskan mereka dari rasa takut, dari rasa sedih, dan kehilangan harapan. Engkau pula yang meminta murid-murid-Mu untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menghibur yang mereka menderita, untuk membawa harapan bagi mereka yang putus asa. Kami mohon ya Allah yang berbelas kasih, akhirilah wabah yang mengerikan dan mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sedang sakit, juga teman-teman serta keluarganya. Berkatilah dan bantulah dan ilhamilah kami semua dan mereka yang ada di sekeliling mereka. Berilah kami kekuatan. Kuatkanlah iman kami. Hidupkanlah kembali harapan kami. Dan bantulah kami untuk semakin murah hati. Berilah kami kekuatan. Perkuatkanlah iman kami. Hidupkanlah kembali harapan kami dan tingkatkan kemurahan hati. Persatukan kami dengan mereka yang menderita dalam persekutuan kasih-Mu. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Taro. Nggak sia-sia dulu jadi calon pastor ya. Oh, calon pastor Oke. loh dia. Iya, nggak jadi. Boleh dilanjut, Yang? Thank you Oke. sebelumnya ya. Oh, thank you. Oke,
selamat ketemu sahabat-sahabat Waing yang aku sayangi ya. Sebelumnya boleh nggak sih kalau aku minta tolong video-videonya dinyalakan supaya kita bisa kangen-kangenan ya. Udah lama nggak ketemu. Paling nggak kita jadi tahulah wajah kalian yang sekarang seperti apa. Nah, kembali malam hari ini kita yang numpang di ruangannya HI 85. Ternyata mereka ini sudah rutin membuat acara setiap bulan. Jadi dengan bintang tamu yang terkasih Pak Har, yang di umurnya sekarang ini masih terus belajar. Dan selalu kita ini mendapat ilmu-ilmu kehidupan. Tidak lagi fisika ya Pak Har ya. Karena itu sudah lewat. Jadi kita sekarang mendapat ilmu kehidupan yang mudah-mudahan akan bermanfaat kita bawa dalam kehidupan kita. Terima kasih ya HI 85 yang sudah memfasilitasi. Ini perkenalkan Taro dengan nama bekennya Black Rose. Beliau adalah ketua Peksi online. Saya juga baru tahu ada ketua Peksi online. Seumur hidup lagi. Oh, seumur hidup di laminating ya, mudahan ya. Terima kasih ya, Taru ya. Sudah bersama kita malam ini. Oke, hari ini Pak Har mau membahas mengenai KB. Ini KB yang mana ya, Pak? Keluarga berencana atau KB yang lain, Pak? Monggo. Ya. Bobi, tolong, Bob. Ya, selamat malam semuanya. Selamat jumpa lagi. Malam, Pak. Semua gara-gara KB. Gegara itu singkatan dari gara-gara. Kalau rata-rata sekarang singkatannya rerata. Jadi saya berusaha mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. KB maksudnya komunikasi buruk. Masalahnya begini. Sebagai makhluk sosial, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, di masyarakat, di mana-mana saja. Dan karena diakui atau tidak, kita ini bukan komunikator yang baik. Jadi pasti dalam komunikasi dengan sesama antar pribadi, sekali waktu atau bahkan seringkali terjadi salah paham. Ada yang tersinggung, ada yang marah. Nah, malam ini kita akan membahas sedikit ya, saling sharing bagaimana membantu orang yang sedang sakit hati di mana kita tidak terlibat ya. Jadi kita sebagai orang ketiga. Kemudian bagaimana kalau kita sendiri yang sakit hati, marah. Misalnya guru di depan kelas, muridnya ramai, marah. Atau bos di kantor, pegawainya ongkang-ongkang, marah. Bagaimana cara yang efektif untuk menyampaikan kemarahan itu? Dan tentu saja terutama di antara pasangan suami dan istri. Jadi komunikasi buruk, bukan keluarga berencana. Ya, itu Mira. Ya, Pak Har, kalau ada komunikasi buruk itu pasti melibatkan emosi ya Pak Har ya. Ya. Emosi itu apa aja sih Pak? Tolong Bobi, yang kedua Bobi. Nah, kita kenal emosi. Kita tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa emosi. Misalnya, kita lihat yang sebelah kanan dulu, emosi takut. Bayangkan kalau orang tidak punya rasa takut.
ada gempa bumi besar sekali, tidak takut, tidak lari dari rumah. Nyebrang jalan sembarangan. Pasti terjadi kecelakaan. Jadi emosi takut itu juga perlu. Di antara suami istri juga mungkin begitu ya. Suaminya takut. Takut kalau selingkuh digunting oleh istrinya, mungkin ya. Lalu emosi gembira. Bayangkan dunia tanpa kegembiraan. Nonton sepak bola, gol atau enggak gol, orangnya diam saja. Hanya oleh kanan, oleh kiri. Tidak ada teriakan, tidak ada tepuk tangan. Satu lagi saya ambil contoh, marah. Kalau marah ini sih emosi yang paling umum, di mana-mana kita jumpai ya. Bahkan di gereja pun seringkali Romo marah-marah. Romo khotbah, ada muda-mudi pacaran, marah. Pernah terjadi, ada anak kecil lari-lari waktu Romo akan khotbah, Romonya marah, nggak mau khotbah. Nah, saya pikir kan aneh ini. Kenapa dia tidak turun dari mimbar lalu mendekati anak-anak, itu kan lebih baik. Lagi pula memangnya anak kecil kan. Kalau nggak mau lari-lari ya, misa untuk lansia aja, nggak ada kakek nenek lari-lari di dalam gereja kan. Begitu. Nah, kita kembali ke kiri. Emosi itu penting karena menyertai kenikmatan, kesenangan, dan kepedihan, kesusahan, kesedihan. Yang kedua, emosi. Dari secara etimologis juga sudah kelihatan, movere, istilah latinnya movere, menggerakkan. Jadi emosi menggerakkan tindakan. Ya. Emosi cinta menggerakkan orang untuk berpacaran lalu membentuk keluarga. Dan yang ada kaitannya terutama pada malam hari ini, emosi menyebabkan konflik antar pribadi. Kalau ada salah pengertian, salah paham, ya. Jadi maksudnya terutama malam ini begini, karena kita tidak pandai berkomunikasi, seringkali rasa cinta atau niat baik yang dikomunikasikan itu diterima oleh orang lain secara keliru. Bukannya cinta, tapi terasa seperti mengatur. Bukannya niat baik, tapi terasa sebagai ejekan, misalnya. Sekali lagi, karena kita tidak pandai berkomunikasi. Kita bukan komunikator yang baik. Maka malam ini kita akan mendiskusikannya, saling sharing. Begitu Mira dan yang lain juga. Ya, makasih Pak Har. Ya, itu yang mengenai ketakutan itu yang sekarang saya terima di WA grup itu Pak Har. Kalau suaminya itu bandel, misalnya nggak mau pakai masker atau apa, ya, istrinya mengancam. Bayangkan kalau kamu harus dirawat di rumah sakit, handphonemu itu dipegang istrimu, rahasia bisa kebuka semua gitu. Jadi ditakut-takutin gitu ya. Ya. Oke Pak, untuk memasuki untuk lebih memahami komunikasi antar pribadi itu ada beberapa hal pastinya ya Pak ya. Ada hakikatnya apa, sifat-sifat komunikasi antar pribadi itu seperti apa gitu Pak Har. Ya. Monggo. Tolong Bobby. Komunikasi antar pribadi. Itu adalah semua perilaku yang membawa pesan. Jadi kalau dalam komunikasi itu ada yang mengirim pesan, ada yang menerima pesan. Nah, lalu sifatnya komunikasi ini ada yang verbal dengan kata-kata, ada yang dengan bahasa tubuh, gerak-gerik, ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja contohnya sederhana begini. Misalnya ada dua orang di dalam hutan yang masing-masing tidak mengetahui keberadaan yang lain. Lalu yang satu bersiul.
yang lain mendengar. Lalu dia mengambil kesimpulan, oh ada orang, oh dia lagi senang. Padahal orang yang bersiul tadi tidak bermaksud untuk mengomunikasikannya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, pesan-pesan yang disengaja, ada juga pesan-pesan yang tanpa kita sengaja. Komunikasi bisa efektif, artinya pesannya tepat sasaran, diterima dengan baik. Ada juga yang meleset, tidak efektif. Terakhir, ada komunikasi yang konstruktif, yang sifatnya positif, membangun relasi, tapi ada juga yang malah merusak relasi, destruktif. Begitu, Mira, dan yang lain juga. Ya. Oke, next kita akan tampilkan video ya Pak Har. Ya. Contoh ya. Silakan Bob. Tolong Bob. Ya, terima kasih Bob. Coba Mira kita diskusi sebentar aja. Ya, ya Pak. Menurut Mira, komunikasi tadi efektif atau tidak? Yang saya lihat sih efektif Pak. Karena langsung message dari istrinya sih diterima. Hanya yang saya lihat itu adalah bentuk-bentuk yang destruktif ya Pak ya. Itu menurut saya. Tapi menurut kamu, itu komunikasi yang konstruktif atau destruktif? Destruktif. Itu yang destruktif ya. Alasannya? Karena itu hanya membawa emosi ya, emosinya yang ditekankan gitu. Ya. Nah, kira-kira emosi apa yang tersembunyi di dalamnya? Marah Pak. Marah. Marah ya? Ya, karena kan dia perlu sebetulnya dia berharap suaminya itu membantu pekerjaan dia gitu. Iya. Dia malah asik main HP-nya. Ya. Ya, terima kasih Mira. Memang saya sepakat dengan Mira. Rasanya itu komunikasinya itu betul-betul efektif, pesannya sampai, tapi destruktif. Ya kalau baru nikah 2 hari begitu nggak apa-apa ya. Kalau sudah nikah 20 tahun lalu begitu mungkin HP-nya dibanting mungkin ya. Tapi itu nanti kalau perlu kita diskusikan dalam acara sharing nanti. Ya. Oke. Itu komunikasi yang intim, Pak Har. Intimidatif. Nantang perang ya, Bob ya. Iya. Ada yang raise hand, mau di... Oh iya. Langsung ya? Iya, boleh ya Pak Har? Boleh ya Pak? Ya, okay. Boleh. Yusuf ya? Langsung, boleh langsung unmute mungkin ya. Ada Yusuf dan Benny. Boleh unmute langsung mungkin? Ya. Silakan. Pak Yusuf, Santu Yusuf mau tanya atau tangannya? Oh enggak jadi tuh Pak. Oh enggak jadi. Saya mau tanya. Oh Benny. Oh Benny dulu. Ya, enggak Pak. Salah pencet Pak. Sorry. Salah pencet. Pak Har, saya dapat titipan pertanyaan dari Benny. Tadi kan dia bingung Pak Har waktu prolog awal itu kan apanya yang dipotong gitu kan. Tadi kalau konflik dengan
dengan suami. Oh, ternyata baru dapat jawaban dari videonya itu terong ya. Terong. Oh iya, betul. Iya, jadi sudah terjawab Pak Har. Ya, Iya, iya, makasih. iya. Tuh Ben, udah tuh Ben. Nggak Japri jadi saya nanya soalnya Pak jadinya Har. kan? Iya, iya, Jonan. Sangat cermat ini Jonan ini. Ya, lalu selanjutnya ya Pak ya, Ya, silakan. ya Pak Har akan sharing mengenai bagaimana cara menolong orang yang kecewa. Silakan Pak. Tolong Bobby. Berikutnya Bob. Nah, menolong orang yang kecewa. Artinya kita tidak terlibat di dalamnya ya. Lalu kita ini berperan sebagai konselor amatir lah katakan. Misalnya, anak kita diputus cinta oleh pacarnya. Dia sakit hati. Bagaimana cara kita menolong? Murid ramai di kelas. Gurunya marah. Bagaimana caranya? Ya. Lalu misalnya ada karyawan yang bertengkar dengan sesama karyawan. Dia sakit hati menghadap bos. Nah, bagaimana bosnya menolong? Nah, yang pertama, buka dulu topeng-topeng kita. Artinya topeng-topeng kejiwaan ya. Topeng bos. Jadi menghadapi orang yang bermasalah, kita tidak boleh berlagak sebagai bos. Aku yang berkuasa di sini. Ayo, ikuti perintahku. Harus begini, harus begini. Atau topeng guru. Ya saya guru ya, tapi dosanya guru juga banyak kan. Terlalu sering menggurui, merasa paling benar. Topeng petugas. Lalu kalau ada orang sakit hati atau kecewa, seperti apa itu? Dianggap sebagai seorang tersangka atau tertuduh. Ayo ngaku saja. Kamu melakukan apa? Atau sebagai penasihat rohani. Lalu kita memberikan banyak sekali nasihat-nasihat sehingga orang yang bersangkutan tidak sempat ngomong. Kita yang ngomong terus. Nah, ini kan terbalik kan? Mengapa? Karena orang yang mengalami masalah, dia tidak mencari nasihat. Dia tidak mencari obat, dia tidak mencari minat, tidak mencari jimat, tapi yang dicari hanya satu, telinga yang mendengarkan. Telinga yang penuh minat, yang mau mendengarkan dengan sepenuh hati. Yang orang yang mau bertanya secara terbuka. Bagaimana perasaanmu? Silakan kamu mengungkapkan. Jadi bukan, kamu pasti sakit hati kan? Ayo ngaku aja. Jangan. Pertanyaannya harus terbuka, jawabnya bisa macam-macam. Jangan memberikan pertanyaan tertutup yang jawabnya hanya ya atau tidak. Terakhir, lakukan parafrase. Untuk menunjukkan bahwa kita memahami masalah mereka. Tadi kamu mengatakan begini, begini, begini. Lalu kamu merasa begini. Apa benar? Bagaimana kelanjutannya? Tolong lanjutkan ceritamu. Sehingga orang yang minta tolong ini merasa benar-benar didengarkan, merasa benar-benar diperhatikan, sebab diperhatikan berarti dihargai. Dihargai berarti dicintai. Karena itu tidak aneh kalau kadang-kadang kita dengar berita seorang klien ya yang menghadap konselor, begitu diperhatikan oleh konselornya sampai akhirnya jatuh cinta sama konselornya. Nah, tergantung konselornya ya. Konselornya ini profesional atau ikut-ikutan jatuh cinta sekali ya tambah masalah baru lah. Ya. Itu Mira. Ya. Dan yang lain juga. Ya. Pak Har, ini tadi
Pak Har memberikan penjelasan mengenai kita sebagai orang ketiga ya Pak ya, yang tidak ikut dalam permasalahan. Betul. Bagi mereka yang punya masalah, itu bagaimana cara yang efektif Pak untuk menceritakan mengenai kekecewaannya itu gitu. Bagaimana cara efektif untuk menyampaikan rasa kecewanya? Kalau orang itu percaya pada kita, kalau orang itu percaya pada konselornya katakan ya, entah profesional, entah amatir, maka dia akan dengan senang hati menceritakan perasaannya. Yang terutama ini perasaannya, bukan peristiwanya. Perasaan-perasaan sedih, marah, jengkel, kecewa, sakit hati, itu yang kita tunggu agar keluar semua. Nah, sedangkan kita sebagai konselor, katakan ya, kita harus yakin bahwa kita walaupun konselor yang profesional, tidak mungkin menyelesaikan masalah orang lain. Orang itu sendiri yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Tugas kita hanya membantu, terutama membantu supaya emosinya dikeluarkan semua. Toh akhirnya dia akan berkata, oh ya Pak, oh ya Bu, saya tahu, mestinya saya demikian, tanpa kita memberitahu. Begitu Mira. Ya, ada rumusan nggak Pak yang bisa diberikan gitu? Message apa yang mesti disampaikan dia gitu? Dari dianya sendiri. Misalnya ada kata-kata apa yang bisa dipakai? Ya, misalnya kita harus mengatakan ya, katakan saja terus terang apa yang menjadi perasaanmu. Ya, itu. Ini sudah pindah yang lain ya? Ya, ini yang tadi Pak, cara efektif menyampaikan rasa kecewa. Jadi sorry, saya salah paham. Ya, bisa minta tolong dijelaskan yang hindarkan you message, Pak. Jadi masalahnya adalah saya yang kecewa. Ya, orang tua kecewa karena anaknya nakal. Bos kecewa karena karyawannya tidak bekerja seenak perutnya. Terus dan sebagainya dan sebagainya. Kebiasaan kita lihat di sekolah-sekolah misalnya. Kalau kelas ramai, gurunya marah, langsung dia bilang, kelas ini kok kayak kebun binatang. Jadi itu suatu serangan verbal, bersifat menyalahkan, menuduh, mengkritik. Ya. Atau kadang-kadang ada guru yang sering mengatakan, dasar kamu memang anak setan. Atau misalnya, kalau saya memberi hati kepada kalian, itu ibaratnya saya memberi bunga kepada kera. Nah itu berarti kan mengatakan kamu sekalian ini kera semua. Kamu selalu terlambat. Kamu jangan, kamu harus. Jadi selalu kamu. Makanya pesan kamu. Itu kebiasaan kita. Yang paling gampang kan, melontarkan emosi, orang langsung tahu. Oh, Pak Guru marah. Tapi saya sakit hati. Kenapa? Karena dianggap sebagai kera. Sedangkan kalau pesan saya, itu beda kan. Pesan saya hanya menyatakan, saya kecewa. Saya sangat marah. Tidak apa-apa, katakan aja. Saya sudah repot-repot menyiapkan pelajaran, lalu kelas begitu ramai, saya lebih suka kalau kelas tenang. Ya, katakan terus terang. Atau karyawan. Saya merasa kecewa, bosnya bilang begitu. Kalau target kita tidak tercapai, ya, saya lebih suka kalian misalnya istirahat sebentar, tapi lalu kerja serius. Begitu. Jadi, pesan kamu dan pesan saya, ini saya tidak tahu apakah
umum dikenal ya. Tapi kalau di dunia konseling biasanya dipakai ini ya. Hanya yaitu tadi kita sangat mudah tergoda untuk melontarkan pesan kamu. Kamu nakal. Ya. Kamu jahat. Kamu anak iblis. Jarang. Memang begini, kalau pesan saya itu memang ada risikonya ya. Kalau kita menghadapi orang yang betul-betul bandel, lalu kita bilang, saya kecewa sekali. Lalu ya silakan aja Pak, kecewa. Wah, repot juga ya. Dan saya sendiri selama mengajar 30 tahun, pernah juga saya mempraktekkan pesan saya, tapi gagal, yaitu malah ditertawakan. Bapak sakit hati ya silakan aja, nikmatilah sakit hatimu Pak, kasarnya itu begitu. Tapi ya dalam 30 tahun itu paling gagal 2 kali lah. Ya. Kan lumayan. Begitu Mira. Jadi itu cara menyampaikan kalau kita marah. Kita yang kecewa, supaya orang lain tahu, tetapi kita tidak menyerang pribadinya. Oke, terima kasih Pak Har. Rasanya kita terbiasa ya Pak ya, kalau kita punya problem itu kita lebih memikirkan kita harus win gitu, pihak yang lain harus lose gitu ya. Jadi jarang kita mungkin memikirkan win-win gitu, karena kita selalu ego kita yang lebih menonjol gitu ya Pak ya. Betul. Nah di dalam komunikasi yang efektif antar pribadi itu harusnya kan konflik itu bisa diubah menjadi kerjasama ya. Ya, artinya idealnya itu win-win gitu ya Pak ya. Ya. Faktor apa aja Pak yang harus diperbaiki gitu? Ya, tolong Bob. Nah, kita harus mengubah konflik menjadi kerjasama. Ya. Jadi jangan cari menang sendiri. Terutama ini antara suami istri ya. Seringkali pertengkaran itu dijadikan pertarungan dua ego. Harus yang satu menang, yang satu kalah. Yang baik adalah usahakan dirundingkan baik-baik, sehingga tercapai win-win solution. Ngalah di bidang ini, menang di sana. Ya. Lalu saya teringat pemain Prancis, karena sekarang musimnya Piala Eropa kan. Sebelum bertanding melawan Jerman, ini Paul Pogba ini memberi pesan kepada teman-temannya, turunkan egomu. Jangan setiap pemain mau mencetak gol, akhirnya nggak ada gol. Ya. Begitu juga dalam keluarga, sebaiknya turunkan ego kita masing-masing. Suami menurunkan egonya, istri menurunkan egonya. Dan di zaman sekarang ini tidak gampang. Karena kita tahu zaman sekarang suami istri biasanya bekerja semua. Apalagi kalau posisinya sudah tinggi semua, bos semua dua-duanya. Lalu kebiasaan jadi bos ini dibawa ke rumah. Aku kan bos, aku juga bos. Ayo, adu kekuatan. Itu. Nah, berikutnya tolong Bob, langsung hubungannya. Iya. Saya mulai ya, Mira ya. Silakan Pak Har. Bagaimana memperbaiki komunikasi antar pribadi agar relasi berkembang. Kurangi bicara, perbanyak mendengarkan. Kurangi bicara. Bicara ini bukan hanya masalah ngomong ya. Ngomong, ngatur, lalu menyuruh, menasihati, menuduh. Nah, itu sebaiknya dikurangi. Perbanyak mendengarkan. Mendengarkan dengan hati. Begitu juga yang langkah kedua. Kurangi berharap. Perbanyak memberi. Biasanya suami berharap agar istrinya berubah. Istri berharap suami saya ini harusnya berubah.
Dari dulu kok keras kepala ya. Ya akhirnya nggak ada yang berubah. Ya. Kita lupa bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri sendiri. Jadi kurangi berharap, perbanyak memberi. Memberi perhatian. Memberi waktu. Memberi bantuan. Ya. Begitu. Lalu kurangi baperan. Baperan ini maksudnya jangan mudah tersinggung. Jangan suka baper. Setiap kata-kata suami atau kata-kata istri direnungkan dalam-dalam. Sialan, maksudnya itu apa ya? Sakit hati gua. Ya. Kenapa kita tidak berpikir terbalik? Oh, mungkin dia sedang sakit gigi. Jadi sebetulnya marahnya itu hanya pada giginya yang sakit. Saya ini hanya menjadi korban saja ya. Jadi kurangi baperan, perbanyak maaf. Maaf. Maaf itu terdiri dari 4 huruf, tetapi sangat ampuh. Ya. Bagi kita orang timur rasanya tidak biasa ya. Kalau kita lihat film-film atau kebiasaannya orang barat itu gampang sekali. Maaf, maaf, maaf. Nah, apa yang baik selayaknya kita tiru. Berikut, kurangi mengkritik. Perbanyak memuji. Idealnya yang saya baca-baca itu ya. Memuji itu 80%, mengkritik itu 20%. Tapi kalau kita lihat di keluarga-keluarga, itu justru terbalik ya. Kritiknya yang 80%, pujiannya itu 20%. Buat apa dipuji kan memang itu sudah tugasnya. Itu tugasnya suami, itu tugasnya istri. Yang gencar hanya kritiknya. Nah, yang terakhir, seperti yang tadi, kurangi pesan kamu. Perbanyak pesan saya. Pesan saya mengungkapkan perasaan. Pesan kamu bersifat menghakimi. Secara singkat, kita semua ini harus menjadi dewasa. Ya. Di sebelah kanan ada tagline, kalau nggak salah itu dari tagline-nya mobil Mercy dulu ya. Grow up, don't grow old. Jadilah dewasa, jangan jadi tua. Persoalannya, yang kita lihat, banyak orang menjadi tua tanpa berkembang menjadi dewasa. Banyak orang menjadi tua tanpa berkembang menjadi dewasa. Yang penting, mudah-mudahan kita tidak demikian. Begitu, Mira. Ya, terima kasih banyak Pak Har. Ini kalau Sama-sama. kalau saya lihat ya, Bob tolong slide sebelumnya Bob. Ya, yang 5 ini Pak di kiri dan di kanan ini sangat ideal sekali ya. Sangat ideal sekali gitu. Saya memikirkan dunia ini akan aman dan damai kalau bisa diaplikasikan semuanya ini gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau nggak bisa ya salah satu, kalau nggak bisa salah 2, kalau nggak bisa salah 3 ya Pak ya. Betul. Karena memang saya pikir gini, kalau misalnya komunikasi yang seperti ini diaplikasikan, tentu saja itu kan nanti juga di dalam sebuah rumah itu akan dilihat oleh anak-anak. Otomatis ilmu itu juga akan menurun ke mereka. Gitu. Saya pikir begitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, terima kasih banyak Pak Har sudah berbagi Sama-sama, ilmu Mira. kehidupan. Saya harapkan kawan-kawan kita semuanya akan memetik manfaat. Kita masuk ke dalam sesi Q&A ya, atau sharing atau sekedar ngobrol nggak apa-apa. Tapi pertama-tama saya ingin mengundang Maria Eko sebagai praktisi. Maria Eko ini adalah psikolog sekaligus praktisi sebagai konsultan ya di sebuah perusahaan. Silakan menanggapi presentasi Pak Har malam ini. Waktu saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Mira. Harusnya nggak ngasih tanggapan, lo semua bisa menanggapi.
menarik melihat perkembangan ini kan sudah yang ke-7 ya Pak Har ya, share yang ke-7. Ya. Lalu ada sesuatu yang baru yang Pak Har coba angkat dan itu sifatnya itu faktuil gitu ya. Begitu Pak Har ceritakan, oh iya ya. Nah, ketika menanggapi, oh iya ya. Nah, itu kita sudah bermain dengan emosi kita sebenarnya. Jadi artinya bahwa Pak Har begitu menyentuh dalam membawakan ini, sehingga kita merasa itu menjadi sesuatu bagian dari kita dan ya emosi yang kena akhirnya pada akhirnya. Jadi memang emosi itu sesuatu yang apa ya digambarkan juga sulit, tetapi itu selalu mengikuti semua perjalanan kehidupan kita. Betul. Tapi ternyata emosi itu nggak banyak diajarkan di sekolah gitu ya. Nah, itu dia. Tapi ternyata sekarang begitu sudah bekerja, begitu sudah tua, baru nyadar, iya ya coba dulu. Nah sekarang rame-rame orang mencoba mengembangkan emosi dengan cara-cara yang mungkin di luar pendidikan. Ada kursus otak kiri, otak kanan, dan sebagainya seperti itu, dan arahnya ke sana. Jadi memang emosi tidak diajarkan, tetapi sebenarnya kalau kita mau cermati di dalam budaya kita, dalam keluarga kita, justru yang pertama kali diajarkan orang tua kepada kita sebenarnya adalah emosi. Contoh paling gampang gini, ketika bayi baru lahir, ya, itu kan dipok-pok dulu supaya dia nangis gitu ya. Kalau dia nangis kenceng, wah sehat dia, berarti dia responsif, ya. Tapi kenapa kok tidak ditanya, kamu sehat nggak? Enggak kan ya? Ya karena memang itu yang bisa diajarkan pertama kali melalui emosi. Jadi sebenarnya emosi adalah hubungan mendasar, hubungan dasar manusia yang paling dasar sekali adalah melalui emosi. Tetapi ternyata dalam perkembangannya nggak banyak diajarkan dengan sengaja. Itu. Nah, bahkan kemarin atau kapan tuh saya ketika saya ngajar kelas psikologi resonan ya, saya baca-baca jurnal, ada satu penelitian dari Gallup. Kalau orang sudah bilang Gallup internasional itu sudah gede banget penelitiannya, risetnya ya. Gallup ini melakukan survei pada sekian banyak bos-bos eksekutif, yang dapat disimpulkan secara umum adalah bahwa ternyata itu ada kelompok bos-bos yang yang high performance begitu, dan bos-bos yang biasa-biasa. Tapi apa yang membedakan antara bos-bos yang high perform dengan yang biasa-biasa tadi? 90%, ini katanya Gallup, itu karena aspek kemampuan mereka dalam hal emosional intelligence. Jadi emosional intelligence kompetensi, jadi pinter mengelola emosinya, itu menjadi penentu keberhasilan para high performance bos-bos tadi. Sementara yang 10% itu menjadi high performance karena intelektualnya. Sebenarnya kalau kita lihat, karena makin jabatan itu tinggi, sebenarnya yang dibutuhkan kan bukan pinter-pinteran ya, tetapi lebih pada bagaimana bisa getting along dengan baik dengan orang lain, bagaimana bisa berhubungan baik dengan orang lain. Dan ada studi juga terhadap 11 presiden Amerika pun juga demikian. Ternyata presiden Amerika yang keren-keren dan berhasil itu penyebabnya beda skornya itu karena apa? Karena mereka beliau-beliau itu memiliki nilai emosional intelijen yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi terima kasih Pak Har. Artinya bahwa memang emosi itu sulit didefinisikan, tapi ngikut kita mulai kita lahir sampai kemanapun juga sampai dengan saat ini. Tapi nggak diajarkan begitu ya. Terima kasih Pak Har sudah diberikan pencerahan. Sama-sama Eko. Itu aja yang bisa saya bantu. Kita semua belajar. Jadi semua yang saya ungkapkan itu jangan dikira saya sudah praktek semuanya ya. Sebagian sudah, sebagian belum. Begitu. Oke, terima kasih Eko. Saya kembalikan kepada Mira, monggo. Terima kasih. Ya, makasih Maria tanggapannya. Yang lainnya ada yang mau berbagi cerita atau ada pertanyaan ke presentasi Pak Har? Monggo, langsung di-unmute aja. Monggo silahkan. Ini dalam kondisi pandemi itu emosi yang paling kenceng yang keluar loh daripada logika ya. Iya. Loh iya loh. Begitu ngeliat grup WA itu langsung gitu ya rasanya. Kita nggak mikir dulu bener enggak, itu nggak langsung entah sedih, entah gembira, entah mangkel, itu dulu yang keluar. Iya, nggak nyaring ya. Ya itu Malam Bar.
Malam. Pak Wi. Oh, Pak Wi, silakan. Iya, mau nanya, Pak. Tadi bicara pertama kan berbicara mengenai emosi ya, Pak ya. Jadi Ya. emosi yang menggerakkan. Pertanyaan mendasar saya itu kan bagaimana mengendalikan emosi gitu ya. Kita menua seperti tadi Pak Har bilang, menua tapi tidak mendewasa. Berarti kan tidak bisa mengendalikan emosi kan begitu ya. Ya. Padahal kan perlu gitu. Perlu ada tips, perlu ada pembelajaran bagaimana kita menahan diri. Menahan diri bukan karena mungkin kalau secara filosofis kan menahan diri karena aturan-aturan umum kan gitu. Ya. Misal di rumah sakit walaupun marah saya nggak bisa teriak-teriak gitu ya. Kemudian di depan umum walaupun saya marah logikanya saya juga nggak bisa teriak gitu loh. Ya. Tapi kan kenyataannya banyak orang ya termasuk saya kan gitu. Satu saat emosi itu tidak terkendali dan meledak misalkan begitu. Betul, betul. Nah, yang jadi pemikiran saya rasanya kita butuh pelatihan ya ke dalam gitu untuk diri kita sendiri supaya kita tidak mudah emosi gitu ya. Tadi kan Pak Har bicara baperan, bicara menghakimi dan sebagainya itu kan output Pak ya. Bagi saya output. Nah, bagi saya itu output. Yang belum Pak Har ceritakan bagaimana supaya output itu tidak keluar negatif seperti itu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Har. Ya, terima kasih Pak Wi. Tadi Pak Wi mengatakan menahan emosi ya. Mungkin lebih tepat mengendalikan emosi. Ya, mungkin jadi gitu. bukan boleh. masalah ngempet, bukan. Ya. Jadi, kalau ngempet bisa meledak ya. Nah, itu. Saya lupa ada seorang tokoh Zen yang mengatakan kalau waktu marah itu jangan ditahan, tetapi juga jangan dilampiaskan. Nah, selalu jalan tengah itu selalu sulit. Kalau suami marah, paling gampang sedang makan di meja makan, marah, piringnya dibanting. Atau pintu dibanting. Itu sangat efektif kan? Ketahuilah, wahai seluruh rumah ini, saya sedang marah. Tetapi itu kan cara yang nggak betul. Lalu kalau Pak Wi menanyakan bagaimana ya caranya ya. Cara yang praktis ini bisa dicoba begini. Setiap kali emosi kita tersulut, kita harus diam. Ya. Jangan langsung bereaksi. Diam, tarik napas panjang, 4 hitungan, tahan 7 hitungan, hembuskan 8 hitungan. Ulangi sampai 3 kali. Pasti emosi akan turun. Kita seringkali terlalu meremehkan arti napas. Kita hanya mengira napas itu untuk hidup. Ya memang, tanpa bernapas kita nggak mungkin hidup. Tapi ada fungsi napas yang sangat penting. Napas itu ternyata mengendalikan emosi. Ya. Mengendalikan pikiran. Nah, kalau emosi sudah turun, kita mulai berpikir, enaknya apa ini ya? Enaknya piring ini jadi saya banting apa enggak usah ya? Oh, enggak usah. Ya. Enaknya kata-kata istri saya ini saya jawab apa enggak ya? Wah, kalau saya jawab nanti makin panjang. Ya sudahlah, enggak usah dijawab. Jadi, kita karena jeda yang sebentar tadi,
dengan tarik napas tadi ya. Kalau diulangi 3 kali itu kira-kira makan waktu 1 menit. 1 menit dalam waktu yang singkat itu cukup untuk menurunkan emosi agar kita bisa berpikir jernih. Begitu, Pak Wi. Mungkin bisa dicoba ya, atau sudah pernah mencoba, silakan diungkapkan. Jadi ingin nanya, Pak Har di Waing nawas berapa kali, Pak? Mudah-mudahan Kalau bukan karena diwain, saya ya. Kalau diwain jujur ya, seingat saya kok nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung itu karena terlalu banyak, bukan. Tapi karena nggak ada masalah. Wah, luar biasa. Selama 11 tahun itu tidak ada masalah. Ya, mungkin kebetulan waktu itu kalian sungkan sama saya, ya sudah saya yang untung. Tapi guru lain yang kurang beruntung. Karena waktu Pak Har ini ternyata ngempet emosi, wah guru lain digarap habis-habisan. Di situ kejamnya murid di situ ya. Oh, salah Pak Har berarti itu. Pak Har, nyambung Ya. ya. Tadi Pak Har bilang barusan ini kan bagi Pak Har tidak ada masalah. Nah ini kan Ya. berbicara mindset ya. Ya, ya. Mungkin bagi guru yang lain mindsetnya masalah dengan saya. Oh, Apalagi ya. dulu mantan kepala sekolah itu, masih ingat ya. Nah, di sini kan berarti tadi sudah dibicarakan kalau kita ini berposisi sebagai bos, sebagai seorang suami, istri juga bos. Nah, itu kan bicara mindset berarti, Pak. Iya, betul, betul. Ya, kalau berbicara mindset ini kan jauh lebih sulit ya, Pak Arya. Kalau tipsnya Pak Har, saya sangat setuju, itu bisa menyelesaikan. Ya, sebagai output mungkin akan tidak responsif begitu ya. Maksudnya Pak Har kan kira-kira begitu ya. Ya. Jadi apapun paling tidak ada seperti pembicaraan pertemuan kita yang lalu-lalu, Eko juga bilang apa? Ada jeda ya. Kira-kira kan begitu. Kalau boleh saya ulang sedikit. Ada jeda kan gitu. Ya. Nah, jeda itu mungkin di saat-saat tertentu bisa. Kira-kira begitu ya, dengan kebiasaan, dengan latihan. Tapi seperti kita tahu, kita semua ini kan punya titik singgung ya Pak Arya. Ya. Titik singgung setiap orang kan berbeda. Betul. Karena saya masih ingat, saya mungkin sabar kalau dikata-katain tentang saya, tapi saya tidak bisa sabar kalau itu mengata-ngatai orang tua saya. Saya masih ingat saya pernah marah besar pada anak perempuan di waktu SMP, gara-gara dia mengatain orang tua saya. Ya. Ya, berarti titik singgung saya itu di situ, gitu loh ya. Nah, kalau setiap orang itu punya titik singgung yang seperti itu, logisnya, ini saya berpendapat, ya pendapat pribadi ya Pak Arya. Ya. Logisnya yang harus diketahui adalah titik singgung kita masing-masing kan gitu. Betul. Bagaimana kita mengenal diri supaya titik singgungnya ini ketemu kan gitu. Nah, titik singgung itu perlu diurai. Apakah begitu? Jadi menurut saya perlu diurai hingga mengambil satu kesimpulan seperti yang tadi Pak Har katakan, perlu marah nggak saya? Perlu banting handphone nggak? Ya kalau handphone dikasih itu mungkin dibanting nggak apa-apa. Handphone beli, belum lunas lagi, cicilan masih berjalan. Kayaknya yang jauh lebih sulit itu mengurainya ini ya Pak Arya, menurut saya. Ya, betul. Bagaimana mengurai ini supaya pemahamannya itu lebih dimunculkan. Ya.
Sehingga outputnya seperti Pak Har lakukan. Ya. Pak Har mungkin, nah ini jadi contoh, sorry ya Pak Har ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi Pak Har memberikan contoh pada kita karena Pak Har memahami kita sebagai anak-anak SMA, kelakuannya ya begitu-begitu, ya kalau saya accept, saya terima ya nggak ada apa-apa dengan saya, nothing gitu lah ya. Nggak ada masalah betul. gitu bagi Pak Har. Kalau Betul. bagi orang tertentu kan, kamu itu murid SMA, saya ini kepala sekolah. Kayak kurang Nah, ajari seperti itu. Nah, itu kan baru masalah kan. iya betul. Berarti yang lebih ada benang merahnya adalah egonya rasanya itu Pak Har ya. Betul. Nah, bagaimana mengertikan egonya kita, padahal ego itu dibentuk seiring dengan perjalanan kehidupan, seiring dengan perjalanan kesuksesan seorang manusia pribadi kita kan gitu. Ya. Dibentuk bahkan dikuatkan dengan keyakinan, karena kerja keras, karena keuletan saya sukses. Kemudian karena ya banyak hal saya bisa seperti ini. Gitulah, itu kemudian seperti mau dihilangkan itu kan kok agak berlawanan gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Ya. Iya. Saya cuma bisa sampai di situ, Pak. Ya. Yang lain saya belum tahu kira-kira. Ya. Mohon dibantu. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi memang kita menyadari, kita harus berusaha menyadari kekuatan kita di mana, itu gampang. Yang paling sulit, kelemahan kita di mana. Lalu kalau tadi masalah titik singgung apa itu ya Pak Wi ya, terus dikaitkan dengan jeda. Kalau kita punya kesempatan 10 kali jeda, kemudian gagal 4 kali, kan sudah lumayan. Dibandingkan dengan sebelumnya, nggak pernah jeda ya, ada kesempatan 10 kali ya gagal 10 kali. Sekarang karena mempraktekkan jeda, gagal 4 kali. Kita belajar lagi mengendalikan emosi, gagal 2 kali. Misalnya begitu. Ya. Tetapi memang begini Pak Wi, kalau menurut saya ya, kematangan manusia itu beda dengan matangnya buah-buahan, matangnya pepaya misalnya. Pepaya yang sudah matang, nggak mungkin jadi mentah lagi kan? Tapi kalau orang sudah pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, sudah matang, tapi pada suatu saat dia mata gelap, lalu misalnya membunuh istrinya, waduh, bisa saja itu. Ya, makanya kita sebagai manusia harus selalu waspada, ya, selalu sadar diri, bukan menekan emosi, tetapi mengendalikan emosi. Begitu, Pak Wi. Oke, terima kasih Pak Har. Sama-sama. Yang lainnya ada lagi? Malam Pak Har. Ya, silakan. Malam. Saya baru kali ini, tapi menanggapi Pak Har mohon koreksi ya. Ya. Tadi rekan barusan ngomong titik singgung. Kalau saya itu menanggapi semacam kayak luka-luka personal inner kita ya. Luka batin. Ya, yang di alam bawah sadar kita belum tahu atau enggak pernah tahu. Sehingga itu katut terus sepanjang hayati hidup kita. Sehingga ada pernah saya ngalami itu semacam faktor pemicu. Kalau tadi dibilang titik singgung, itu faktor pemicu. Ya. Sehingga pada saat itu ditembakkan ke titik singgung tadi, udah meledaklah dia.
Padahal kita berusaha untuk mengendalikan emosi kan. Nah, di mana saya ngalamin per hari ini. Jadi saya coba mengartikan ada jeda sama sela. Kalau di Alkitab itu kan sela. Itu kita dalam hal komunikasi buruk terjadilah akhirnya ego kita keluar, tanduknya. Kalau dalam istilah itu tanduk masing-masing itu keluar. Betul, betul. Jadi udah siap di arena pertandingan tuh saling mau menanduk gitu loh. Ya, betul. Jadi adu kuat gitu loh. Ya. Adu kuat bukan berarti adu kuat fisiknya, tapi adu tajam tanduk siapa nih yang menanduk duluan. Nah, itu kan menambah luka lagi, Pak. Ya. Yang saya tanyakan, Pak, apabila itu sudah terjadi wis kadung ya. Ya. Sehingga untuk memulihkan komunikasi khususnya suami istri itu kan nggak gampang. Betul. Nah, tip-tip apa sehingga komunikasi yang baik itu kita bisa mulai kembali tanpa benar-benar kita menyimpan luka baru yang tergores di hati kita, terus tersimpan di alam bawah sadar kita, sehingga kembali lagi pemicu di lain kesempatan itu ditayangkan kembali istilah saya. Nah, udah itu film ditayang lagi, udah kita balik lagi ke itu lagi. Ya. Sehingga untuk jadi pendengar yang empati ya. Ya. Kemudian mulut kita kunci rapat-rapat, telinga kita buka lebar-lebar. Teori ini kan gampang, Pak Har. Teori ini gampang banget. Sangat benar. Saya tadi sampai menahan diri untuk kapan ini saya bisa ngomong. Nah, makanya saya cuma mohon saran mungkin Pak Har atau Bu Maria Eko ya. Itu sementara waktu itu mengatasi psikologis kecewa dan emosi yang ya dikendalikan itu pripun, Pak. Kadang-kadang kalau udah wis kadung tersinggung marah sama pasangan, udah ada gencatan senjata dan aksi diam-diaman itu wis berlangsung bisa beberapa hari. Wis karepmu wis. Benar nggak teman-teman? Ya masih untung dimasakin. Kalau udah karepmu wis. Iya. Wis urusan aku. Ini kayaknya curcol. Iya. Tapi banyak yang sama ini. Amin. Monggo Pak Har atau Bu Maria. Itu dulu. Berarti kayaknya nggak harus Pak Har yang jawab loh. Iya. Nggak harus Pak Har atau teman-teman yang atau lain Eko yang jawab ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau ikutan sharing nggak apa-apa. Jani. Ayo yang punya pengalaman. Jawab aja, Jan. Nah, itu. Aku soalnya nggak tahu meneng-menengan nih. Langsung bacok. Ya, Mir, aku coba ya, Mir. Oh iya, ayo. Silakan Jonan. Silakan Jonan yang mau sharing ke. Saya nggak menjawab, tapi saya men-sharingkan pengalaman hidup saya soal emosi, soal marah ini ya. Ya. Yang saya alami begini, saya tuh memang dari SMA itu tipenya temperamen gitu. Tipe temperamen itu dalam arti misalkan kalau di kos itu kita pernah berantem gitu ya dengan teman-teman yang kamarnya sebelahan itu sampai gelut-gelutan di sawah itu loh Pak. Gitu. Tapi setelah itu ya pulang kita baik-baikan sambil jalan gitu, nggak ada yang tahu gitu. Nah, saya juga pernah karena lagi belajar gitu ya, mungkin waktu itu pelajaran kan kalau Waing itu ya sangat-sangat tinggi lah itu standarnya. Nah, terganggu oleh suara kucing itu saya marah. Satu hari saya kerja sama teman, kucingnya pas masuk gentong saya tutup, saya masukin air sampai mati gitu. Jadi sangat temperamen gitu. Pernah juga ada anjing, dia itu berak gitu ya di depan pintu kamar kos saya itu. Saya sama satu teman juga berkolusi nyeret anjingnya gitu ya. Nah, itu dosa-dosa lah waktu SMA itu saya tobat lah gitu. Sampai terbawa sampai pada kehidupan berkeluarga gitu teman-teman. Nah, terutama ya kita nggak usah munafik lah ya. Yang paling sering berkonflik adalah dengan istri, dengan pasangan
gitu. Betul, betul. Nah, itu saya terjadi dan bertahun-tahun saya sulit gitu ya, sulit sekali maksudnya tuh untuk bisa memahami dan dipahami gitu. Karena sampai juga orang bilang, waduh ini Jonan ini kan sionya sio monyet. Ini istri sionya sio kuda. Ciong nih gitu. Wah, saya bilang ini benar nih. Ini ciong ini jadi makanya berantem terus gitu. Pokoknya macam-macam lah pikiran-pikiran negatif itu. Ya, ya, ya. Nah, sama juga misalkan hal-hal kecil, misalkan kayak kondangan nih. Kondangan kan kalau istri lama dandan, ya kan kita nunggu kesel, udah kesel, pas pergi saya ini orang itu bukan tipe yang ngerti jalan itu, tipe apa yang pinter lah cari jalan tikus. Nah waktunya udah mepet gitu kan, terus ke kondangan itu misalkan kondangan itu jam 7. Kita tuh jam 8.15 tuh baru siap, baru mulai jalan gitu ya. Udahlah, terus diminta untuk cepet-cepetan. Nah itu hal-hal seperti itu seringkali memicu gitu ya emosi. Betul, betul. Nah, sampai ke sana ya paling tinggal sisa-sisa makanan gitu. Pada akhirnya Pak Har sama teman-teman saya itu menyimpulkan begini dan saya praktekkan dan ternyata efektif. Bukan semua, umumnya konflik-konflik ini bisa kita identifikasi gitu. Nah, misalnya gini, kalau mau kondangan, saya itu udah tahu pasti istri akan terlambat gitu ya, dan pasti nanti akan mencari jalan. Nah, saya udah prepare duluan gitu loh, jadi persiapan. Oh, saya udah siap untuk terlambat, jadi saya bikin santai aja gitu. Toh terlambat juga nggak ada masalah lah misalnya gitu kan. Yang penting kan ketemu. Berusaha untuk menyiapkan kondisi-kondisi seperti itu. Untuk cari jalan, saya jadi juga udah nyiapkan Google Map dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi kan zaman sekarang ini ada lagi nih problem baru nih. Kalau makan di luar itu kan lagi COVID begini nih, istri itu punya ketakutan dengan bakteri-bakteri itu. Jadi semua piring, gelas, sendok, garpu, semua dibilas dengan air panas gitu ya. Dan meja semua disemprot, kursi disemprot. Nah, saya jadi kadang-kadang kesel juga gitu. Nah, tapi saya berusaha juga, saya udah tahu nih titik-titiknya adalah di situ. Jadi saya yang malah inisiatif duluan bikin lelucon gitu loh, teman-teman. Jadi saya tahu begitu sebelum sampai saya semprotin dulu gitu. Jadi saya anggap itu sebagai joke gitu. Nah, menurut saya itu efektif. Menurut saya maksudnya cukup banyak ya hal-hal yang bisa kita rencanakan untuk meminimalisir kemarahan-kemarahan itu gitu. Jadi ini aja sih Pak Han yang saya alami dan saya siarkan ke teman-teman dan sangat membawa sukacita gitu. Ya. Iya. Terima kasih Jonan, sharing yang bagus sekali. Dan masalahnya kan begini kan, kita seringkali lupa bahwa hal-hal yang sangat pribadi itu sebetulnya sangat universal. Artinya yang dialami Jonan, saya alami, Pak Wi alami, Mira alami, jadi sangat universal. Jadi sharing-sharing semacam ini sungguh berguna. Terima kasih, Jonan. Ya, sama-sama Pak. Makasih, Jonan. Sudah menjawab pertanyaannya Yohanes apa belum ya? Aku sharing boleh? Saya untuk mencoba kasih gambaran kepada Ko Yohanes. Oh, ini. Ya. Oh, Gun. Ingat saya Pak. Boleh, Gun. Gun, Pak. Ya, selamat malam silakan, semuanya. Gun. Ya, silakan. Malam tadi soalnya tadi ada doa COVID itu loh. Kan kalau nggak salah di parokiku itu ada doa malam, jadi aku ikut sebentar, baru nyusul ikut Pak Har. Topiknya menarik ini, apalagi dengan pertanyaannya Ko Yohanes ini. Kalau saya lihat Ko Yohanes tadi sudah mulai menyadari bahwa ada something wrong dalam dirinya. Kalau saya lihat dia juga sudah memahami bahwa ada pola tertentu yang terjadi pada dirinya. Dan saya setuju tadi dengan siapa tadi yang ngomong bahwa itu ada pemicunya. Nah, ketika ada pemicu tersebut, kalau saran saya sebaiknya cari pertolongan profesional, dibereskan. Kenapa? Kalau tidak dibereskan, yang dikhawatirkan adalah hal ini akan getting worse gitu. Karena sesuatu yang dipendam itu ibarat bola salju. Dia akan terakumulasi sampai titik tertentu yang kita nggak tahu ledakannya itu sedahsyat apa.
Ya, itu yang pertama. Ada banyak cara untuk sebenarnya untuk rilis ini sih. Jadi kalau malam ini kita bicara tentang emosi, itu ada banyak teknik untuk pelepasan emosi. Ya, teknik paling mudah adalah meditasi. Sekarang banyak mindfulness katanya kan. Sadari nafas, sadari keberadaan kita. Ya, itu salah satunya. Teknik yang kedua yang banyak bisa dipelajari secara bebas itu EFT, Emotional Freedom Technique. Pakai ketukan-ketukan itu. Banyak, itu bisa cari di internet. Kalau lulusan 87, kok Adi Gunawan itu punya The Heart Technique. Nah, kalau teknik yang saya pelajari namanya ICT, Instant Change Technique. Itu bisa melakukan pelepasan emosi hanya sambil ngobrol. Itu juga bisa. Nah, kalau emang kiranya Ko Yohanes mau, bisa hubungi saya, nanti saya bantu. Nah, yang kedua, untuk membantu menyelesaikan masalah yang diam-diaman tadi, harus punya kesadaran kalau menurutku. Kesadaran itu apa? Kesadaran untuk menyadari bahwa meminta maaf duluan itu bukan sesuatu yang membuat kita kalah. Kalah dalam arti mungkin perdebatannya kita kalah, tapi kita menang dalam hal hubungan. Memperjuangkan hubungan. Kita harus sadar kenapa kita menikah pada pasangan kita. Kesadaran ini membuat kita itu lebih aware bahwa saya itu milih dia dulu itu karena ini. Gitu. Kalau kita kembali ke kesadaran itu, jadi kalau umpama sudah diem-dieman, setelah 1 hari, saran saya, ini yang saya praktekkan setiap kali kejadian dalam rumah tangga saya, besokannya kalau nggak dia, pasti saya duluan. Kenapa? Diem-dieman tuh nggak enak, terus terang, diem-dieman tuh nggak enak. Apalagi setelah saya belajar tentang pengembangan diri, belajar hipnoterapi, itu emosi yang nggak dilepaskan. Tapi begitu saya minta maaf, itu tiba-tiba emosi itu lepas gitu. Lepas, rasa ringan, akhirnya ya bisa komunikasi lagi dan ya hubungannya jadi mesra lagi gitu. Jadi yang namanya berantem di rumah tangga itu ya menurut saya sih wajar-wajar saja, sah-sah saja karena dua kepala, dua kepentingan yang kadang-kadang memang nggak bisa nyatu gitu loh. Betul, betul. Tapi bagaimana kita membuat itu menjadi satu, komunikasi ini, nah itulah yang menarik akhirnya. Nah, ketika sudah diem-dieman, kalau saya sih caranya adalah mulai mau minta maaf. Apapun yang terjadi, siapa yang salah, aku nggak mikirin. Pokoknya minta maaf duluan. Siapa yang minta maaf duluan itu sebenarnya yang menang. Kenapa? Karena dia memperjuangkan hubungannya, bukan pertengkarannya. Betul, Nah, kalau betul. cara ketiga, cara komunikasi yang paling efektif yang pernah saya pelajari adalah dengan teknik APA. Mungkin Bu Maria Eko itu bisa membantu saya untuk mengoreksi. APA itu adalah seperti ini. Langkah pertama adalah kita harus mengakui apa yang diungkapkan oleh orang yang berargumen dengan kita. Ya. Yang kedua itu adalah pahami. P-nya itu pahami. Kita mencoba untuk memahami dari sisinya dia. Nah, yang ketiga, kalau kita punya sesuatu yang kiranya kita mau kemukakan, baru kita arahkan. Nah, ini teknik APA ini sangat efektif kalau kita komunikasi sama pasangan atau sama anak. Akui dulu gitu loh. Akui dulu, pahami perasaannya, baru kita arahkan. Iya sih, memang seperti itu. Aku kalau jadi kamu, aku juga akan berpikir seperti itu. Tapi begini, coba kita berpikir dari sisi yang berbeda. Mungkin nggak kalau seumpama. Nah, itu harus dilakukan dengan cara seperti itu. Akui, pahami, dan arahkan. Dan ini butuh pengendalian emosi yang seperti Pak Har bilang tadi. Butuh pengendalian, dan ini butuh latihan. Ya. Tekniknya seperti itu memang, tapi butuh latihan. Kalau sudah sering dilatih, lama-lama jadi smooth. Gitu. Ya itu yang kiranya bisa saya sharingkan. Mungkin Bu Maria Eko bisa mengkoreksi saya kalau memang terkait apa yang dengan dikoreksi. Thank you. Makasih Gun, menarik sekali sharingnya ini. Semoga bermanfaat nih. Yang lainnya ada lagi? Ya, saya mau nyambung kalau boleh. Ya, Sandra, silakan. Oh, boleh Sandra. Ya, Pak Hari ini kalau yang ya memang tadi yang emosi itu yang memang yang menggerakkan ya. Jadi seperti banyak psikiater, psikolog termasuk Daniel Kahneman itu kan thinking fast, thinking slow. Yang fast itu emosi kita. Itu yang memicu. Kita ngerti kalau meskipun salah ya, tapi tetap kita lakukan karena emosi. Jadi karena itu yang memulai itu di situ. Nah, lalu tadi bagaimana kita semakin mengenali diri, ada beberapa cara antara lain ya
yang saya kenal latihan rohani Santo Ignatius itu untuk mencoba mememori emosi, mememori rasa, sehingga kita tahu, oh kalau yang tadi seperti Yonan itu, oh ini kalau begini saya akan marah, mungkin saya nggak akan jadi, karena sudah punya beberapa koleksi memori. Tapi itu memang perlu dilatih, dan saya sekarang masih terus latihan. Nah kemudian bagaimana cara lain lagi adalah yang seperti banyak dilakukan, yang disebut banyak psikiater, ya termasuk Scott Peck, itu kan support bereavement group. Nah jadi komunitas-komunitas ya yang paling bagus dan terkenal ya Alcoholics Anonymous. Nah tapi mungkin di sini itu tadi kita juga bisa mulai di Waing ini membuat komunitas suami-suami yang menderita, ya kan gitu. Nah ternyata tuh si Yonan lebih menderita daripada saya, Yohanes lebih menderita dari saya. Jadi saya hidupnya lebih enak gitu loh. Jadi enggak, oh ternyata enggak menderita. Nah, jadi itu juga membantu, yaitu membuat kita lebih waras. Chandra, Oh dunia memang Chandra, begitu gitu. pada dasarnya itu orang itu senang melihat orang susah gitu ya, dan susah melihat orang senang gitu. Makanya perlu berkomunitas. Ternyata yang menderita bukan hanya saya, kamu lebih menderita dari saya. Itu aja, Pak. Terima kasih, Chandra. Saya boleh sharing sedikit. Silakan. Ya, ini kan yang kita bicarakan dari tadi adalah bila kedua belah pihak mau saling belajar dan memahami. Sekarang kalau posisinya hanya satu yang mau, yang satunya nggak mau, gimana? Karena begini, saya sedang punya proyek membuat buku, itu penulisnya kita kumpulkan dari single moms. Jadi dari cerita-cerita mereka, buku ini bukan tentang keluh kesah mereka, tidak. Tapi perjuangan mereka menjadi single mom itu seperti apa. Sebenarnya sangat menginspirasi. Dari sana saya banyak membaca dan mendengar. Ternyata banyak juga KDRT. Nah, itu artinya kan hanya satu sisi yang mau memperbaiki, membangun komunikasi yang baik. Tetapi salah satu sisi seperti suami mereka itu nggak bisa dirubah. Akhirnya mereka memutuskan untuk sampai berpisah. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau cuma satu sisi kan juga nggak mungkin. Artinya komunikasi itu bisa menjadi baik kalau dari kedua belah pihak mau belajar untuk berkomunikasi dengan baik, kan gitu ya Pak Har. Jadi sekarang kalau satu sisi bagaimana? Jadi yang punya niat baik itu hanya satu pihak, gitu ya? Ya. Nah, itu memang repot itu. Iso dadi sinetron dowo itu, Pak. Karena ini ada banyak juga yang mereka itu memutuskan setelah 23 tahun menikah. Saya surprise sebenarnya bacanya. Setelah 9 tahun menjalani KDRT. Nah, seperti hal-hal seperti itu kan sebetulnya pihak istri ini sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan ini gitu. Ternyata setelah 23 tahun dia menyerah juga gitu. Betul, Hong. Ini yang laki-laki kok langsung diem semua ya. Ini Si Hong, saya punya solusinya Si Hong. Diajak ikutin bincang malam sama Pak Har, pasti nanti gitu. Boleh kan Pak Har? Diajakin. Boleh. Saya boleh sharing, Pak. Silakan Denny. Ya, silakan. Saya mungkin tidak bisa bukan mencoba menjawab, hanya membagikan, men-sharingkan apa yang tadi Pak Har bagikan. Lalu mungkin bisa sedikit menjawab yang Shu Hong ini barusan kemukakan.
Saya mau mulai dari begini. Apa yang Pak Har bagikan tadi soal emosional, itu bagian kehidupan manusia yang tidak mungkin dilepas. Nggak mungkin. Tadi kan emosional tuh ada takut, penting takut, Pak Har bilang kan. Ada marah, dan lain-lain segala macamnya. Ada 6 kalau nggak salah. Itu semua adalah bagian dari kehidupan kita yang nggak mungkin. Saya ulangin, tidak mungkin kita buang dari kehidupan kita. Hanya saja ada yang mendem atau mengendalikan katanya tadi gitu ya. Nah, buat saya hari-hari ini saya nggak ngerti teori psikologi, psikiater, apapun lah istilahnya itu. Saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman dan yang saya dapatkan di dalam beberapa pelayanan ya. Nah, begini, saya mendapatkan bahwa untuk kita bisa mengontrol, membagi emosi kita segala macam itu dasarnya sebenarnya cuma satu, cinta dan respect. Jadi kalau kita ada cinta dan respect, itu semua menjadi sangat-sangat mudah buat saya. Contoh tadi Pak Har bilang tadi tahan napas terus di Waing gitu ya. Saya mau katakan sama Pak Har dan teman-teman, saya percaya rasa semua sama. Di Waing saya bisa marah, bisa maki, bahkan bisa ngerjain guru. Semua guru di Waing kecuali Pak Har. Kenapa? Kenapa? Karena saya respect. Saya respect sama Pak Har. Jadi apapun yang Pak Har lakukan, maksudnya yang kadang-kadang buat orang lagi ngeselin ya, tapi buat saya enggak, karena saya respect. Karena saya mengerti gitu loh. Nah, waktu ada respect, emosi saya itu berbeda dengan ke yang lain gitu. Jadi itu kalau di dalam hal hubungan ke orang lain ya, termasuk di dalam lingkungan, pekerjaan, atasan, bawahan. Kalau ada respect, emosinya pasti berbeda. Saya sangat yakin itu. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam hubungan suami istri. Kalau ada cinta yang mendasarin. Problemnya tadi kalau yang cerita sudah 23 tahun lalu baru. Jadi begini, saya hanya membagikan saja. Saya menikah 20 sekian tahun juga sudah ya. Lalu pada 10 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga itu sudah hambar. Sudah sangat hambar sehingga ikutlah yang namanya retret suami istri. Karena saya juga melayani di gereja, retret ke pelayan-pelayan gereja yang sudah menikah di atas 5 tahun baru boleh. Kalau di bawah 5 tahun dianggap tidak punya masalah gitu. Jadi di atas 10 tahun, di atas 5 tahun baru boleh ikut retret ini. Ikutlah kita. Saya dan suami ikut retret, dan istri ikut retret. Pulang dari retret, benar sekali Pak Har. 3 hari kami seperti fall in love, seperti pacaran pertama. Tapi 3 hari aja sampai 1 minggu maksimum. Habis itu kembalilah ke hambar yang semula. Kenapa? Dan saya menilai waktu saya retret dulu itu hanya pendekatan kejiwaan. Pendekatan psikiater. Bukan pendekatan spirit. Bukan pendekatan love gitu loh. Ya. Lalu begitu 10 tahun yang lalu saya mulai mengerti bahwa ya ini tapi balik lagi dasarnya adalah kasih ya, Kristus buat saya gitu. Karena ada Kristus yang mengasihi saya, yang saya mengerti, saya mulai tahu bahwa saya mengasihi istri saya. Walaupun dia bukan seorang yang sempurna secara apa ya, secara literatur mungkin gitu ya di mata saya yang punya kriteria-kriteria A sampai Z gitu ya. Mungkin cuma 20% dia memenuhi kriteria itu, sisanya enggak. Bukan cuma enggak memenuhi, tapi bahkan merahnya nemen gitu ya. Nah, tapi kalau ada yang namanya love, waktu saya mulai mengerti love itu, yang jelek-jelek itu nggak kelihatan tuh. Sama seperti waktu pacaran. Ya, dia kesandung batu aja, kita nanyain, aduh, sakit nggak kakinya gitu. Begitu udah menikah kesandung batu aja, mana matamu ngelihat jalan atau ngelihat cowok? Udah beda, komennya udah beda. Nah, jadi kalau saya boleh bilang, basicnya love, respect. Nah, love dan respect itu bisa dapat dari mana? Kita nggak bisa usahakan, hanya dari Kristus kalau buat saya. Jadi itu yang mendasari kita. Kalau kita merasa mengasihin istri, mau tidak mau dia pasti mengasihin balik. Dan apa yang si Hong tadi bagikan, 23 tahun sekian, itu mungkin akumulasi. Saya mungkin juga 10 tahun yang sebelumnya, yang hambar itu, mungkin juga bisa KDRT. Mungkin. Karena orang saya, ya
Pak Har pun tahu ya, waktu SMA juga, ya Jonan juga tahu, Si Hong juga tahu, waktu SMA juga bukan orang-orang yang kalem gitu ya. Orang-orang yang jangan disenggol dah. Gitu, disenggol, bacok kurang lebih gitu. Saya kalau dulu sama Benny itu Pak Har pakai helm terus, saya nggak berani lepas. Oh. Iya, takut saya. Jangan-jangan yang kamu ajak untuk menganiaya anjing dan kucing itu Benny. Bukan ya? Enggak, saya enggak, jawabannya nanti. Saya nganiaya orang aja dulu. Thank you Benny. Pak Har, Terima kasih, Benny. Pak Har, saya mau menyapa Herman Tamran nih, teman saya di HI 84. Oh ya, silakan. Halo Man, ini ada Pak Har. Halo Man. Ada juga Jin Giok Pak. Tadi saya lupa ini menyapa. Oh ya, ya. Halo Herman. Ada Jutini. Oh ada Judini ya masuk ya. Hai Jud. Halo, Cang. Halo. Hai Jutinong. Selamat malam Pak Har. Selamat malam semua. Halo juga Pak Har, selamat malam. Selamat malam. Ya. Halo Syam. Hai. Iin. Ya, Saya mau sharing boleh. Iin Yulita ya. Ya. Iya Pak. Yama mau sharing Pak, silakan Yama. Ya, Pak Har, saya mau melanjutkan sedikit yang yang Chandra tadi sampaikan ya. Silakan, untuk menjawab Yohanes tadi. Memang dalam rumah tangga mungkin kalau rumah tangga saya boleh dibilang nggak bilang sempurna, tapi pokoknya kita baik lah ya, nggak ada. Tapi namanya manusia itu kan pasti tidak pernah puas gitu loh. Jadi ada hal-hal kadang yang kita merasa kurang atau apa yang tidak sesuai dengan maunya kita gitu, pasti ada gitu loh. Nah, saya ikut latihan doa meditasi yang Ignatian yang ada salah satunya itu menjadi benar atau bahagia. Itu menjadi kata kunci buat saya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada masalah apa, mungkin kita pembicaraan keluarga biasa gitu. Ada ini kayak mulut misalnya kita kan udah mau nyerocos lah gitu ya, kayak tadi harus dikendalikan gitu ya Pak Har tadi jelaskan. Ya. Caranya adalah itu tadi. Kalau saya ngomong begini, saya mengatakan pendapat saya, apakah itu penting gitu loh? Apakah penting menjadi benar atau ya udah misalnya kita pilih daripada ini kalau saya katakan atau menjadi rame gitu, ya udah kita stop. Atau misalnya ada yang nggak sesuai dengan mungkin misalnya berantakan misalnya kamar anak gitu, kita mau negor gitu, terus kita yaitu tadi menjadi benar atau menjadi bahagia gitu loh. Jadi daripada kita katakan itu menyakiti orang lain, lebih baik kita maksudnya toh nggak ada gunanya juga lah kalau cuma beresin kamar ya sudahlah gitu loh, bukan suatu hal yang krusial gitu loh. Nah, ya, betul. Nah, kebetulan itu ada Romo yang ngajar itu praying naked ya. Itu kalau mau ikut itu Senin dan Jumat. Senin itu malam, Jumat itu pagi, itu free. Jadi kapan ada waktu kita bisa ikut. Kalau memang cocok mau serius itu ada kursusnya latihan doa batin. Saya ikut itu. Jadi yang namanya luka batin apa itu kalau dulu kita kan kalau misalnya masa kecil kan pasti ada hal-hal yang mungkin kita merasa orang tua kita pilih kasih atau apa, itu kan pasti pengalaman itu ada gitu ya, mungkin beda-beda ya untuk tiap orang. Nah, itu dimunculkan untuk diselesaikan nanti ya seperti tadi bukan Chandra, siapa tadi saya lupa, Benny ya, Benny katakan itu ya, jadi itu dimunculkan untuk diselesaikan gitu Pak. Jadi kita misalnya ada itu, jadi akhirnya kita melihat dari misalnya katakan saya merasa mama saya pilih kasih misalnya gitu. Nah itu dimunculkan, lalu saya melihat
dari perspektif mama saya gitu loh. Jadi tadi ya saya kira di dalam itu pasti ada kuasa Roh Kudus ya yang membimbing gitu. Jadi dalam hal ya mungkin kita bisa juga ini dari sisi ya sedikit spiritualnya lah. Gitu. Ya, saya kira itu cukup. Makasih. Ya. Makasih Siang. Makasih ya. Pak, saya mau menanggapi yang Siu Hong ya Pak ya. Silakan. Silakan. Mungkin yang diceritakan Siu Hong itu memang kasus-kasus ekstrim gitu. Karena kan memang terhadap pasangan itu kita banyak orang yang bilang perkawinan itu seperti membeli kucing dalam karung. Ada hal-hal yang memang background-nya pasangan kita itu mungkin berat ya di masa lalunya dan itu tidak bisa dihapus gitu begitu saja gitu. Nah itu akhirnya akan terbawa karena itu ada juga dalam psikologi ya Maria ya, defense mechanism yang dia itu akan, kalau dia dibully dia akan bully gitu. Jadi tapi dia merasa dengan begitu dia alive gitu. Nah itu mungkin kasus-kasus ekstrim. Tapi memang kalau sudah menyakiti fisik itu dan sampai mungkin mengancam jiwa itu ada satu romo yang mengatakan ke kami waktu ada sesi khusus gitu ya, mau nggak mau memang nggak bisa lagi gitu mengatasnamakan cinta atau apa gitu, tapi dia babak belur sepanjang hidupnya gitu, dan dia juga tidak bisa menjadi ibu yang bahagia dengan terus di dalam perkawinan itu gitu. Nah terus ada yang menarik nih, yang dulu Romo pernah ngomong, saya masih ingat tuh, dia ngomong gini. Lucu ya kalau saya melihat ucapan-ucapan yang dibagikan untuk orang-orang yang menikah itu. Selamat, semoga bahagia katanya. Kalau kamu hanya mencari bahagia itu sebetulnya mungkin banyak kekecewaan yang akan kamu dapat karena kan dua kepala, dua orang yang berbeda gitu. Tapi kamu dipertemukan itu sebetulnya Tuhan mau kamu memuliakan gitu, memperbaikin yang satunya kurang baik ya kamu itu tugasnya memperbaiki gitu. Nah, bisa nggak kita begitu? Thank you. Ya. Pak, sorry. Ini tadi saya lihat ada Yongki Gunawan ya. Oh, ini bukan 84 ya. Yongki Govandi yang 84 ya. Oke, lanjut. Maaf. Mungkin aku mau menanggapi sharingnya Jonan ya. Kalau dari sharing, loh kok ketawa sih? Masalah kucing. Bukan. Kalau dari sharingnya Jonan, aku sih menarik kesimpulan bahwa kita yang harus merubah perspektif atau pandangan kita. Jadi kalau sudah beberapa kali sang nyonya kalau mau kondangan itu mesti dandannya lama sehingga terus berangkat dari rumah telat, harus cari jalan tikus yang terburu-buru karena sudah beberapa kali, sehingga Jonan ini sudah bisa menguasai dirinya sendiri. Jadi dia merubah pandangannya kalau memang tidak bisa merubah istrinya harus lebih cepat untuk ready atau gimana, dia yang harus merubah dirinya menanggapi. Nah, kalau menurut saya dalam hubungan suami istri sebetulnya yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa merubah pasangan kita, ya kita yang harus merubah diri kita untuk menanggapinya gitu loh. Kalau enggak gitu ya kayak yang dibilang apa ya tadi yang dua kepala dua tanduk itu loh. Ya enggak akan ketemu gitu loh, enggak akan ketemu karena kepalanya sudah beda, tanduknya 4, yang 2 ke kiri, yang 2 ke kanan gitu. Nah, kalau yang untuk sharingnya pertanyaannya Siu Hong, lebih tepatnya pertanyaannya ya. Terus tadi ditanggapi oleh Benny, kok sudah 23 tahun baru merasakan istilahnya kok kaset gitu loh. Sudah 23 tahun hidup dalam ketidakbahagiaan, dianiaya, yang seperti gitu kok baru 23 tahun, baru memutuskan untuk pisah. Kalau saya melihat dari kacamata saya sendiri ya, mungkin dia juga sudah berusaha untuk menerima apa adanya, tapi kan
namanya juga manusia punya batas-batas tertentu. Jadi batas kesabarannya, batasnya untuk menerima, menurut aku sudah mentok. Mungkin juga melihat anak-anak masih kecil, jadi dia masih menahan dirinya, tidak memikirkan kebahagiaan diri sendiri. Jadi mendahulukan kebahagiaan anak. Setelah dirasa anaknya cukup dewasa untuk mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh mamanya, ketidakbahagiaan seperti apa, penderitaan seperti apa, dia memutuskan untuk, ya sekarang waktunya aku harus mencari kebahagiaan sendiri. Menurut saya seperti itu sih. Betul. Karena orang hidup cuma sekali, rugi kalau nggak cari kebahagiaan. Betul. Ini saya tambahkan ya dari yang Yani katakan. Ketika si ibu ini minta izin sama anaknya, Mama udah nggak kuat. Akhirnya Mama memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan papanya. Jawaban anaknya apa? Kok baru sekarang? Kok nggak dari dulu, Ma? Anaknya loh yang bilang begitu. Jadi anaknya ini tahu penderitaan mamanya itu seperti apa sebetulnya. Ya ini cuma sekedar sharing bahwa komunikasi yang baik itu menurut saya harus lahir dari niat dua belah pihak. Nggak bisa kalau cuma satu pihak aja. Tidak akan bekerja. Sama tambahan lagi sih Wong, kalau beli kucing itu harus dilihat dulu gitu, jangan jangan langsung diikat langsung dibawa gitu. Untung saya yang tidak benar suka ya. kucing. Saya melihat yang di sharing sama Cik Yani itu benar-benar make sense ya. Karena by the end of the day, all the things that we do in life is our decision. Jadi semua itu keputusan. Nah, apa yang melatar belakangi keputusan itu biasanya banyak hal yang kita mungkin nggak tahu. Kita mungkin hanya melihat satu sisi, kita ngomongnya, loh kok baru sekarang? Karena kita kan melihat dari sisi yang berbeda. Tetapi kalau yang mengalami akan berpikir hal yang lain. Nah, kalau lanjutin tadi yang siapa yang ngomong bicara tentang kita tuh sebaiknya kalau komunikasi memang harus dua arah. Tapi kalau satu arah itu memang sulit. Saya setuju dengan Cik Yani tadi. Ketika kita bicara bahwa komunikasi itu memang harus melibatkan banyak hal, menyatukan banyak hal. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menerima. Jadi kuncinya adalah acceptance. Kalau kita nggak bisa menerima, dilihat lagi, bisa deal nggak sama hal itu. Kalau nggak bisa deal, ya akhirnya ya berpisah. Gitu. Tapi kalau masih bisa deal, ya kita akan cari pemecahannya. Nah, yang ingin saya share adalah, saya ingin memanfaatkan satu satu anugerah yang diberikan Tuhan yang ada di kepala kita. Itu adalah ada satu bagian dari otak kita yang namanya RAS, Reticular Activating System. Itu mirip seperti GPS, ya. Nah, yang terjadi adalah ketika saya atau klien saya itu menghadapi satu permasalahan dengan masalah komunikasi, benar kata Cian, saya nggak bisa merubah orang. Ya, saya pernah katakan ada satu quote yang mengatakan bahwa ketika masalah itu akan muncul ketika kita mencoba untuk merubah orang lain. Ya, satu-satunya orang yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri yang selalu bersama kita. Kenapa? Karena keputusan sadar untuk berubah itu ada dari dalam diri kita. Yang kedua, yang berhubungan dengan RAS tadi itu satu bagian dari otak kita, di mana dia akan berfokus pada hal-hal yang kita tuju. Jadi umpama kalau kita tadi bicara sudah tidak ada kecocokan atau kita berpikir bahwa kok pasanganku ini jahat, maka hal-hal jahat itu yang akan terus ada di kepala kita. RAS ini berfungsi seperti ini. Misalkan saya ingin beli handphone Samsung S20. Padahal Samsung 20 itu ya harganya mahal kan. Tapi kita bisa tiba-tiba melihat tuh kok si A pakai S20 ya, si B pakai S20 ya. Tiba-tiba orang di sekitar kita tuh banyak yang pakai S20. Padahal memang jumlah S20 yang dipakai itu ya segitu-segitu aja gitu. Tapi karena kita mengalihkan perhatian kita kepada si S20, tiba-tiba kita bisa melihat, oh ada ini, ada S20 dipakai si A, ada S20 dipakai si B. Jadi kita mengaktifkan RAS kita kepada satu hal yang kita fokus. Nah, kaitannya dengan komunikasi dan hubungan tadi, saya melakukan ini pada saya dan juga pada klien-klien yang konsultasi sama saya.
ketika dia punya masalah dengan orang tuanya atau punya masalah dengan pasangannya, saya minta dia untuk menuliskan jurnal syukur. Jurnal syukur ini harus dilakukan selama 21 hari berturut-turut, ditulis tangan, tulis minimal 10 kebaikan yang orang yang kita tuju, misalnya pada anak gitu ya, atau kepada orang tua, atau kepada pasangan. Misalnya ya, saya dengan istri saya. Ketika saya marah sama istri saya dan merasa istri saya udah nggak cocok dengan saya, tuliskan jurnal syukur 10 hal tentang istri saya, kebaikan yang dilakukan dalam rumah tangga saya atau terhadap saya. Dan dituliskan setiap malam sebelum tidur 10 baris, 10 kebaikan yang berbeda. Dilakukan selama 21 hari berturut-turut. Itu kita akan mengarahkan RAS kita kepada kebaikan istri, dan ajaibnya setelah 21 hari, itu yang buruk-buruk hilang. Kenapa? Kita fokusnya pada kebaikannya. Dan kalau kita tadi, seperti yang dikatakan sama Ko siapa tadi itu, kalau kita niatnya kasih, kebaikan itu muncul semua. Dan di akhir 21 hari, akhirnya kasih itu benar-benar keluar, hubungannya jadi lebih baik lagi. Ya itu yang mau saya sharingkan. Thank you. Thank you, Gun. Ada lagi? Kita masih ada waktu ya, Yani? Maksimal sampai jam 9 ya, Pak Har kena jam malam soalnya siang. Iya, Pak Har kena jam malam ini. Iya. Iya. Sangat menarik ya Pak Har hari ini. Yang hadir ini semuanya punya pengalaman yang hebat-hebat buat kita bawa pulang yang nggak pernah punya pengalaman konflik dengan istri itu si Yusuf itu tadi. Oh iya. Single Jang. Masih mau dicariin apa enggak ini? Konflik sama kucingnya. Iya. Kayaknya kudu kita bantu Rosario. Jadi kita Zoom Rosario. Iya. Sama dosa Pak Ats. Oh iya. Yan, mungkin dari meeting malam ini kita akan catat ya, kayak misalnya kepada Gunadilu kita bisa belajar apa, nanti mungkin lebih diperdalam lagi. Nanti Yama yang dengan doa batinnya tadi ya, dan Benny ya, yang tadi Ignatian atau apa itu ya. Info yang bermanfaat ini mungkin kita bisa ini ya, sharingkan ke teman-teman yang lain. Gitu ya Pak Har ya? Ya, sebentar Mira. Ya, silakan Pak Har. Sebelum kita menutup acara, jadi tadi bukan jam malam, Yani. Ya bukan Pak, jam malam itu kan istilah karena kena COVID ini loh Pak. Nonton Euro. Halo, maksudnya itu kalau terlalu malam lalu saya sulit tidur gitu loh. Ya, sudah kelewatan soalnya. Iya, sulit tidur lalu nanti cepat mati kan nggak bisa ketemu kamu lah. Jangan Pak. Jangan. BM episodenya masih banyak ini Pak. Saya cuma mau menyampaikan satu hal. Ya, mari silakan Pak. Tahun 2016 kalau nggak salah ya, saya diundang reuni Wain 86 di Klub Bunga Batu. Yang mimpin misa Romo Willy, khotbahnya bersemangat, tetapi seperti biasa setelah khotbah kita kan biasanya lupa semua kan. Tapi kadang-kadang ada satu kalimat yang betul-betul berkesan bagi saya, yang saya ingat terus, yang saya setuju. Artinya kalau bahasa anunya itu, Romo Willy mengartikulasikan apa yang di dalam hati saya. Saya nggak bisa mengucapkan, tapi ternyata Romo Willy bisa. Kalimatnya begini, tidak semua masalah ada solusinya. Karena itu kita harus belajar hidup berdampingan dengan masalah. Nah, ini saya anggap tidak biasa, karena kebanyakan romo atau penasihat rohani bilang, setiap masalah ada solusinya. Waduh, kok ini kok lain ya? Tidak semua masalah ada solusinya. Itu saja. Jadi sama saja halnya malam ini, mungkin tidak semua pertanyaan ada jawabnya, tidak semua masalah ada solusinya, tapi paling tidak kita sudah berbagi pengalaman, berbagi ya macam-macam lah.
Terima kasih atas kehadiran para alumni. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jadi acara kita untuk yang baru bergabung kali ini, setiap kali acara kita adalah hari Minggu terakhir dalam bulan. Hari Minggu terakhir dalam bulan. Terima kasih atas semua sharing dan atas kehadirannya. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Har. Thank you Pak Har. Selamat malam. Thank you, Pak. Terima kasih semuanya. Mira, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Lanjut. Sehat semua ya. Herman Tamran, terima kasih Herman Titip Tamran. salam buat Ibu, Pak. Ya, terima kasih. Semuanya. Sandra, terima kasih. Thank you, Pak Har. Thank you, everyone. Ya. Sehat semua ya, sehat ya. Ya. Sehat semuanya. Ya. Jonan, Oh, jangan diumumkan lupa bulan depan gilirannya Oh Jonan ya, ya. Jonan. Ya, Jonan dan Syahung. Jadi Ya. bulan depan 25 Jonan Syahung. Juli ya. 25 Untuk Juli, ya. bulan depan 25 Juli, moderatornya Jonan dengan Syuhung. Ya. Lalu bentrok sama MotoGP ya. Temanya sudah ada, Yani? Sudah. 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 Ya. Oke. Ya. Pandemi. Oh, oke. Oh, mantap. Ya. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya HI 84. Terima kasih juga semua alumni dan Pak Har. Sama-sama. Take care. Till next time. Terima Oke, kasih. terima kasih. Salam Thank buat you. semuanya. Sehat-sehat semua Sampai ya. jumpa Terima kasih ya. semuanya. Dah. Makasih Pak Har, makasih Mira. Terima kasih. Terima kasih Mary. Iya, Mary. makasih. Thank you, bye-bye. Thank you.